Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Yusufan Maulana dari program studi Ekonomi Syariah NPM 23030111074. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang satu hal yang sangat penting, masa depan bangsa kita semua. Masa depan itu akan cemerlang hanya jika kita berhasil memberantas virus ganas yang bernama KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditambah lagi dengan praktik gratifikasi. Yang pertama, mari kita mulai dengan korupsi. Ini bukan sekedar mencuri uang tunai dari brankas. Korupsi itu jauh lebih kejam. Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah yang layak untuk anak-anak malah lenyap ditelan keserakahan. Uang yang seharusnya membeli peralatan medis canggih untuk rumah sakit malah dipakai foya-foya. Korupsi itu ibarat kanker yang tumbuh di tubuh birokrasi. Ia membuat pelayanan publik yang lambat, mahal, dan tidak efisien. Kita semua tahu, hasil pembangunan kita bisa jadi lebih baik jika uang negara kita tidak bocor. Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri. Memiliki keberanian untuk menolak suap, mengatakan tidak pada jalan pintas yang melanggar etika, dan memastikan transparansi dalam setiap rupiah yang kita kelola. Kita harus tanamkan rasa malu luar biasa saat melakukan perbuatan curang. Selanjutnya, ada kolusi dan nepotisme. Ini adalah dua sisi mata uang yang sama-sama merusak. Kolusi itu persekongkolan gelap. Contohnya, dua perusahaan diam-diam bersekutu untuk mengatur siapa yang harus menang tender proyek. Sementara pengusaha jujur lainnya dikorbankan. Ini merampas hak bisnis yang adil dan mematikan persaingan sehat. Lalu ada nepotisme, yang sering kita sebut orang dalam atau titipan. Ini praktik memilih seorang bukan karena keahliannya, tapi karena ia adalah anak keponakan atau teman dekat. Akibatnya, posisi penting diisi oleh orang yang tidak kompeten. Kita semua menderita karena proyek jadi gagal, pelayanan jadi buruk, dan kualitas kerja itu jadi menurun. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Kita harus berdiri tegak di atas prinsip meritokrasi. Hanya kemampuan dan kompetensi yang boleh jadi standar. Kita harus menciptakan sistem rekrutmen dan promosi yang adil, terbuka, dan anti intervensi dari pihak manapun. Profesionalisme harus selalu menang melawan koneksi pribadi. Dan yang paling licin serta sulit dideteksi adalah gratifikasi. Ini seringkali bersembunyi di balik kata-kata sopan seperti hadiah, ucapan terima kasih, atau tanda mata. Bentuknya bisa macam-macam. Contohnya jam tangan, liburan gratis ke luar negeri, atau diskon khusus. Gratifikasi adalah benih korupsi. Pemberian ini bertujuan untuk melunakkan hati dan mempengaruhi keputusan kita di masa depan. Hari ini kita terima jam tangan, besoknya kita diminta memuluskan izin yang melanggar aturan. Integritas kita perlahan-lahan digerogoti sampai habis. Pencegahannya tegas, tolak. Jika pemberian itu jelas berhubungan dengan jabatan dan berpotensi mempengaruhi netralitas kita, tolak. Jika terpaksa menerima karena alasan etika dan sopan santun misalnya, dalam acara resmi, segera laporkan ke unit pengadilan gratifikasi di instansi Anda atau langsung ke KPK dalam batas waktu yang ditentukan. Jangan pernah simpan hadiah beracun itu. Teman-teman semua, mari kita jadikan kejujuran sebagai gaya hidup, transparansi sebagai keharusan, dan akuntabilitas sebagai janji. Hanya dengan memegang teguh nilai-nilai ini, kita bisa menciptakan lingkungan kerja dan negara yang bersih, adil, dan benar-benar maju.
Terima kasih, mari kita jaga diri dan jaga bangsa dari segala bentuk kecurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.